Utajasa tena geus nyatu antara badan, pemikiran, dan kepribadian. Eta geus nyatu moal kagoyangkeun ku dinul ukhra, ku agama lain, ku agama sanes, Bu. Seperti itu. Baperna ieu teh positif ya. Ayeuna mah geus trending ya, baper ya. Kan lain bawa perasaan tapi bawa perubahan. Nah, kudu aya dampakna Ibu. Sareng naon? Sareng ligorina wa ahlina, untuk diri kita dan keluarga. Baru sudah ahlina wa ukhra wina, untuk orang sekitar kita ya, seperti itu. Perubahan kan gitu. Rasulullah nggak ngebina langsung kepada orang luar, tapi ngebina kepada Khadijah terlebih dahulu. Dibikinlah pembinaan, pola pembinaannya bagaimana. Khadijah memiliki pemikiran Islam, kepribadian Islam, nafsiyah Islamiyah, itu sudah benar-benar dicetak oleh Rasulullah SAW. Jadi ditinggal keluarga, nggak benar-benar diri teh mutajasat teh geus nyatu antara badan, pemikiran, dan kepribadian. Eta geus nyatu moal kagoyangkeun ku dinul ukhra, ku agama lain, ku agama sanes, Bu. Seperti itu ya. Yang keduanya saya buat Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro teh kieu tah simpulna anu agung, saagung-agungna kudu dijawab pertanyaan teh ya di hati orang. Nah, pertanyaan teh ya pakai bahasa Arab ke berarti translate di bawahnya punya kedap. Min aina nahnu ya fid dunya ya. Min aina nahnu fid dunya al-kaun wal hayan wal hayawati ya. Al-kaun itu alam semesta, wal hayah kehidupan, wal hayawana hewan cenah, terus al-insan manusia ya. Min aina, dari mana? Min kan dari, aina teh mana, dari mana. Nah, ini pertanyaan bagi orang teh di mana sih? Apa tiba-tiba gitu merojol ya, di mana tah? Di orang misalnya ya. Aya proses kan, ditiupkeun ruhna tah, tos aya janin teh proses tah, nutfah dari situ ya jelas. Nah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kudu emutan tadinya tah. Nah, saberes corona teh kudu diemutan tah, atau masih proses corona teh diemutan. Urang teh di mana? Ya. Nah, proses anak-anak kita tuh di mana? Seperti itu. Jadi, bagaimana anak kita wajib ditakwin. Takwin itu apa? Dibentuk. Ya. Tidak hanya melahirkan saja. Bagaimana anak kita melahirkan di rahim orang-orang hebat ya. Ya siapa itu? Ibu-ibu semuanya. Makanya abdi teh bade nyarios jawaban Umi misalnya kudu ngajawabna 5 menit. Kunaon? Kudu pikir lah. Salah ucap, aduh repot juga ya. Nah, itu teh jantan orang teh ya, laki anak teh gitu. Itu benar-benar kan. Nah, anak tos kabina, tos dibentuk, eta ari ngecapkan teh kudu mikir 2 kali, 7 kali. Bade ngecap nanya ka ibu teh, ngajawab nanya. Nah, itu dimikir terus. Kenapa? Fatadabbar akibata lil mustaqbal, mawanti-wanti ya akibat keharap. Jika teh khawatir kasinggung orang tua, begitupun kita sebagai orang tua ya, tidak hanya ya memberi makan, akan tapi memberi asupan sahsiah Islamiyah. Terus yang kedua, li aisya'in nahnu fi hadhihi dunya ya, al-kaun ad-dunya, al-kaun
al-hayah wal insan. Al-kaun itu alam semesta, al-hayah kehidupan, al-insan manusia. Nah, ayat tuh jawabannya di hati orang, ibu-ibu. Untuk apa kita di sini? Jangan sih orang dia cenama. Ayat tadi pertanyaan Allah. Allah pernah, ya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ya, eta jin ge kita ibadah, kemudian manusia menurutnya, ya, aya ge jin mengalanggar, ya. Kemudian anak buah iblis mah subhanallah pasti ganten pleset terus, ngalanggar terus. Ganten diabadikan di yaumil akhir sampai yaumil akhir seperti itu. Ya, kehidupanna ngagangguan ka orang. Ya, seperti itu. Makanya ulah katipu ku jenis-jenisna. Baik, selanjutnya yang ketiga, illa aina nahnu fi hadhihi dunya al-kaun al-hayah wal insan. Mau kemana? Nah, sudahkah kita punya bekal itu semua? Areka mana ya? Terus disiapkan tuh. Persiapan orang areka mana teh tos di dunia teh ka mil anu lain, hari anu lain, alam anu lain cenama. Entos tak dipersiapkan, ya. Nah, kembali kepada kita, ibda di nafsi, seperti itu. Project dulu. Nah, di situ. Sini jalan menuju keimanan. Nah, setelah itu kita bagaimana berjalan menuju keimanan. Bahasa Arabnya torikul iman. Ya, torikul iman dan lebih jalan teh. Ya, prosesnya di mana? Atus abid ibu teh tos lumayan sepuh. Prosesnya kumaha? Ngabina anak-anak anu can anu arek lanjutkeun estafet jeung ka hareup. Ya, estafet peradaban anak-anak teh ibu. Nah, prosesnya teh kurang di nanti dijelaskan nanti ya. Terus kembali lagi yang tadi menuju keimanan, dari mana asal manusia tadi tos ngajawabnya masing-masing ya. Oke, tos ngajawabnya ibu ya, dari mana? Oke, untuk apa tujuan kehidupannya, untuk apa, akan kemana ya setelah kehidupan itu. Ila aina nahnu fi hadhihi dunya, mau kemana setelah itu ya. Itu semua perlu dijawab oleh kita. Pasti lu tak mulai 3 tahun coba niupan kaki saya jeung niupan baca Al-Fatihah, ya Allah bismillah ya Allahu akbar, baca bismillah ya Allahu akbar, tiupkan Al-Fatihah doang bu, tapi Al-Fatihah teh dahsyat karena umur Quran, ibunya induknya Quran, intinya tabu dahsyat betul ya. Arif Badung bu dihalangi wae, Badung terjadi bu ya. Yang disalurkan ternyata sunnah yang baik, sunnah yang membawa kita, mengajak kita kepada surga Allah. Falahu mislu ajru wa ajru man amila biha, itu adalah pahala atau ibu tahu LML, level multi gimana tuh bu? MLM ya, level multi marketing gitu ya. Ya, akan tapi kebaikan level multi marketingnya. Nah, ibu punya majelis ta'lim, sampaikan nih murid-muridnya juga memiliki majelis ta'lim, disampaikan lagi sehingga terus dan terus kebaikan itu mengalir itu pada siapa? Pada ibu yang membina anak-anak ibu dari sekarang ya, atau membina majelis tersebut dari sekarang ya. Seperti keinginan naluri itu bagi menjadi 3 ya, melestarikan keturunan, bagaimana keturunan kita hebat. Yang kedua, naluri keagamaan. Nah, bagaimana kita ya memberikan asupan-asupan kepada anak-anak kita sehingga anak kita mailnya ya cenderungnya kepada agama ya.
ulang-ulang wae gitu nya, kada satik-satik mensos dan sebagainya. Arahkan ke agama, kumaha carana we lah, saharese apapun arahkan agama. Sancan mengarahkan agama. Sebelum mengarahkan agama, Bu, tiup dulu ubun-ubunnya, baca Al-Fatihah, Bismillah, Allahu Akbar ketika dia tidur. Ya, ini penting. Saya itu Bu, ya Allah, nujalik. Saya juga kalau saya ngelihat zaman dulu, oh seperti itu ya. Ibu itu nggak berhentinya, umi saya nih nggak berhentinya tiup kaki saya dan ubun-ubun. Itu saya dikasih tahu oleh kakak saya. Ente mau mungkin bisa ke pesantren tanpa doa ibu ente. Ya, ketika mulai beranjak sombong, saya itu mulai beranjak sombong kepada semua yang ada di dalam. Kakak saya pernah marah seperti itu. Ente tidak mungkin mampu bisa ke pesantren tanpa doa orang tua. Karena apa? Saya nggak mau. Saya pengen ya ke TP ya sama Izeta. Itu yang sekolah yang luar biasa bagi saya. Ya, yang maco bagi saya. Ya Izeta, ya KTP itu yang saya pikirkan. Tapi doa ibu, ya SMP teh, SMP mulai, SMP nolak, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak mulai. 3 tahun coba niupan kaki saya jeung niupan. Baca Al-Fatihah, ya Allah, Bismillah, ya Allah. Baca Bismillah, ya Allah. Yukan Al-Fatihah doang. Tapi Al-Fatihah itu dahsyat karena umur Quran, ibunya, induknya Quran. Jadinya tabu dahsyat itu Bu. Ya. Arif Badung Bu dihalangi wae, Badung tidak jadi Bu. Ya. Ya, eta teh enggak kana narkoba teh bareto di zaman SMP geus biasa Bu. Untuk zaman ayeuna beda ya. Biasa ngalintingkeun dan sebagainya, eta dihalangkeun ku Allah teh jadi deui. Arek niatan ngalinting deui ya, arek make lah bahasa nama digeuringkeun ku Allah. Eta orang tua anu sabar. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya mau nggak mau di kelas 3 saya minta, saya ingin pesantren. Tanpa dipaksa. Kelas 3 SMP saya minta, saya ingin pesantren. Mungkin tuh merasa jenuh dengan kehidupan itu. Ya, SMP sudah bisa ngerokok, SMP sudah bisa nongkrong, SMP sudah bisa pacaran. Seluruh kemaksiatan dialami di SMP. Alhamdulillah saling. Nah doanya terus itu tuh. Ingin melahirkan orang hebat harus sabar. Terus berukiah anak-anak ketika tidur. Ketika tidur tuh ibu siap-siap nih ibu sebelum ngantuk nih, ya. Tidur mulai itu tiupin dari kepalanya dulu, baru kaki. Oke. Itu. Lalu terus yang terakhir naluri eksistensi itu butuh makan, butuh hidup, ya, butuh rumah dan sebagainya. Cara yang sesuai dengan syariat, cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus kebutuhan jasmani, ya, dorongan, kecenderungan Islam dan aktivitas. Di situ ada aktivitas-aktivitas yang terbaik. Saya cepat ya. Oke. Aturan Islam pada manusia, ya Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia, ya, hablum minanas, jelas berhubungan dengan diri sendiri, ya, terus berhubungan dengan orang lain, ya, hablum minanas. Terus langsung ini horizontal ya Bu, ke sini horizontal ya, ya, ini horizontal ya Bu ya. Kalau vertikal di sini kan, nah hubungan kita syariah, cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Terus kebutuhan jasmani, ya, dorongan, kecenderungan Islam dan aktivitas. Di situ ada aktivitas-aktivitas yang terbaik. Cepat ya. Oke. Aturan Islam pada manusia, ya Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara manusia, ya, hablum minanas, jelas berhubungan dengan diri sendiri, ya. Terus berhubungan dengan orang lain, ya, hablum minanas. Terus langsung ini horizontal ya Bu ya. Sini horizontal ya. Ya. Ini horizontal ya Bu ya. Kalau vertikal di sini kan. Nah, hubungan kita sama Allah. Idroku silabillah. Jadi bagaimana keyakinan itu ditampakkan di diri kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini yakinkan itu. Setelah itu insyaallah penolong itu penolong Allah berikan. Ya. Apapun ibu tolong. Ya, anaknya sangat luar biasa. Bandelnya minta ampun. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah. Berikanlah jalan kebaikan untuk anak. Ketika tidur mulai itu proses ibu tiupin, ulah bosan. Insya Allah dia menjadi orang hebat, ya. Insya Allah. Lain ngibul ya bu ya, benar ya bu. Ada 4 kualitas manusia, nah ini orang kita harus paham nih. Ada 4 kualitas manusia, ya. Nah kalau kita melihat anak kita nih ibu yang ada di rumah, kualitasnya misalnya dapat yang pertama, kualitasnya fasif, ya, kadang menyerah segala sesuatu kepada keadaan. Ibu udah dipindahkan, ya, cara. Ya. Dulu ada seorang anak muda yang berumur 21 tahun. Ya. Sebelumnya itu dalam zaman masa Muawiyah, Abbasiyah, Konstantinopel itu sulit ditaklukkan. Maaf bu, tembok dek tebalnya 5.000 meter. Ya, amun naik barang Konstantinopel tembok nage tebalnya 5.000 meter. Ya, secara logika tidak mungkin bisa dihancurkan bu. Tidak bisa mungkin di bom atau diapain, nggak bakal bisa. Karena temboknya tebalnya segitu. Tapi ternyata subhanallah, bismillah, ya bisa. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? La tuftahannal Konstantinia. Sungguh nanti Konstantinia akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan itu? Fala ni'mal imam, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Fala ni'mal jais, zalikal jais. Sebaik-baiknya tentara adalah tentaranya. Ternyata di zaman Utsmaniyah periode kedua, Konstantinopel Roma Timur mampu ditaklukkan dalam waktu 1 malam 2 hari, seperti itu, ya, oleh seorang pemuda belia berumur 21 tahun. Dia mampu mempelajari 9 bahasa. 9 bahasa, maaf. Itu yang namanya Muhammad Al-Fatih. Nanti ibu kalau berangkat ke Turki, kapan kita Ayah Sofia cenama, ya, Ayah aja Sofia gitulah. Eta masjid Muhammad Al-Fatih anu didirikeun. Oke. Iya ibu urang deui janten nami. Bebas, oke, bebas cina bu. Bebas berarti saya kan waktunya. Nah, tipikal pemimpin ini bagaimana kita cetak benar-benar dari sekarang ibu. Kalau anak di usia 6 tahun, mulai ibu tuh, ya, usia 6 sampai usia SMP kelas 3, mulai ibu ruqyah setiap hari, ya, badannya. Ruqyah badana hajatkan setelah di ruqyah ku ibu-ibu masing-masing, karena bukan oleh si ruqyah yang ngaruh itu oleh ibunya, karena dahsyat doa ibu itu beda, ya. Dia akan menjadi orang hebat ketika doa ibu, ya. Dia akan mencetak generasi hebat di lingkungannya. Dia akan mewarnai lingkungannya itu bekas karena doa ibu, ya. Mulai itu bu sudah ruqyah, mungkin paginya, telas petangnya juga, sebelum bangun tidur, ya 4:30 lah, 4:30 lah, tiup dulu bunyi-bunyinya kakinya. Mau tidur pun begitu, setelah dia capek tidur, plek, tiup lagi, seperti itu, dan seperti itu sampai ada bekas. Setelah itu sholat hajat ibu 2 rakaat. Minta sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat hajat. Minta pertolongan kepada Allah
tujuan keinginan kita itu dia menjadikan apa? Mau jadi apa nih anak kita ke depan? Tapi tidak boleh lepas dari Islam. Jangan minta hanya untuk dunia saja, tapi untuk ukhrawiyahnya harus minta kita. Jangan minta kekayaan untuk anak kita saja, tapi tanpa meminta agama adil. Ya seperti itu. Oke, nah ini kita mampu mencetak anak-anak kita menjadi progresif. Oke, next. Nah di sini dalil yang menguatkan di surat An-Nur ayat 55. Ya, perubahan ini bukan hanya untuk keluarga saja ibu. Nanti itu. Ternyata perubahan itu Allah janjikan setelah pasca corona ini, karena ada yang namanya mujaddid. 100 tahun sekali perubahan pasti ada wabah. Ya, itu 100 tahun sekali perubahan itu. Mujaddid kata Rasulullah. Dalam Qur'annya saya sampaikan ya Bu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa yumakkinanna lahumul ladzi taba ya'budunani wa la yusyriku bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, An-Nur ayat dari Muawiyah nyambung lagi ke Abbasiyah, dari Abbasiyah nyambung lagi ke Utsmaniyah. Itu estafet kekuasaan tuh Bu. Ya, nyambung tuh. Hancurlah Islam, hancur pada tahun berapa Bu? Berapa Masehi Islam? Dengar nggak Islam hancur Bu? Dengar nggak? Pernah dengar nggak Islam pernah hancur? Pernah. Islam itu hancur 1924 Masehi di bulan April. Ya, Masehinya April ya Bu ya. Ya, Islam itu runtuh, hancur. Ya, kalau dibayangkan Turki ini semua negeri itu kehilangan induknya. Induknya apa? Turki. Dulu Islam terakhir di Turki. Turki hancur, lengser oleh Mustafa Kemal. Hancur tubuh Islam itu. Seperti sekarang Indonesia. Kan dulu Samudra Pasai Aceh itu dikuasai oleh Turki. Haji masuk, ya. Portugal menghalang-halangi, Inggris menghalang-halangi oleh siapa? Dicegah oleh siapa? Oleh khilafah terakhir. Mahmed namanya. Terakhir Ahmed. Seperti itu. Nah, Samudra Pasai, terus Indonesia Nusantara sebagiannya, belum semuanya dikuasai. Aceh salah satunya itu pernah dikuasai oleh Islam. Seperti itu. Wali Songo itu diutusan dari apa namanya? Khalifah Turki. Seperti itu. Wali Songo tuh ya. Ya, jangan aneh tuh Wali Songo tuh, 2 orang. Ya. Itu diutus tuh satu tuh. Nah, dalil ini menunjukkan dulu pernah berkuasa tuh Islam berjaya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti mereka berkuasa dulu. Sampai runtuh, sampai hancurnya ya. Nah, Islam muncul lagi ternyata mujaddidnya sekarang Ibu. Ya. Sekarang nih hadis An-Nur dikuatkan lagi ya tentang hadis mujaddid. Saya bacakan ya Ibu bareng-bareng ya. Kita bacakan ya. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu tahu Abu Hurairah? Abu Hir. Siapakah dia? Bapaknya Ucing. Ibu. Bapaknya Kucing. Makanya kenalan banyak Abu Hurairah. Salah satu murid Rasulullah yang umurnya tua baru ketemu Rasulullah. Umur 30 tahun baru ketemu Rasulullah. Ketuaan kan? Ya, di umur 30 tahun baru mempelajari Islam, ketuaan gak? Tua ya Bu ya? Ketuaan ya. Dulu sahabat Rasul itu yang belajar itu ada umur 6 tahun Bu. Anaknya Abu Bakar. Ya, ada 12 tahun. Ada 14 tahun Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sahabat-sahabat Rasul ini muda-muda semua nih. Ya, semuanya muda. Bilang Rombah itu muda semua. Cuma ini dong nih Abu Hurairah. Ya. Tapi subhanallah di umur tuanya dia menciptakan hadis 5.000 hadis. Mampu menghafal dan mampu menuliskannya. Itu hadis ya.
dan mampu men-share-nya kepada sahabat yang lain. Itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pernah ngeluhnya apa, Bu? Ya, paling sulit menghafal. Tapi Rasulullah langsung doakannya apa? Kamu pakaikan sorbanmu, saya akan doakan. Itu Abu Hurairah. Orang sesulit hafalan tapi ternyata bisa menghadiskan 5.000 hadis. Oke, ini ibu bareng-bareng ibu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bareng-bareng ibu 1 2 3. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'sin kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Artinya, Bu, terang, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu, mengutus. Apa yang Allah utus? Lihadil ummati, untuk umat ini. Apa yang Allah utus untuk umat ini? Apa yang Allah utus itu? Ala ra'sin, setiap kelipatan. Apa kelipatan tersebut? Kullu mi'atin sanatin, setiap 100 tahun kalinya corona. 100 kali ada namanya wabah. Ulah pusing. Setiap 100 tahun sekali ayah corona. Ulah pusing. Saya tahu nggak kalau Allah ya teman. Ya. Mujadid kenapa diperbaharui itu dunia ini? Alam semesta itu diperbaharui supaya tenang, rusak muka bumi ini. Ya akhirnya kan pengertian ekonomi mulai. Cina udah kewalahan, adidaya terbesar di dunia Cina. Ya. Oleh Allah, kepada siapa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka? Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman. Sambil makan, Bu, silakan. Sambil makan. Orang-orang yang beriman. Kang, makan Kang. Pulang masuk ke kelaparan tuh. Kelaparan menerap pakai. Lirik-liriknya. Lirik-lirik. Bukan hanya orang beriman, tapi mereka beramal soleh, Bu. Ya, seperti itu ya. Jangan mengaku anak kita beriman tanpa mereka mengaplikasikan kesolehannya. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang beriman? La yastakhlifannahum fil ardi. Mereka sungguh nanti akan menguasai muka bumi ini seperti layaknya muka bumi ini pernah dikuasai. Oleh siapakah muka bumi ini dikuasai? Oleh Rasulullah. Tapi turun kekuasaan itu kemana? Abu Bakar. Dilanjutkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Terus nyambung ke Utsman, terus nyambung ke Ali, ya, terus nyambung juga ke Muawiyah. Dari Muawiyah nyambung lagi ke Abbasiyah, dari Abbasiyah nyambung lagi ke Utsmaniyah. Itu estafet kekuasaan tuh, Bu. Ya, nyambung tuh. Hancurlah Islam, hancur pada tahun berapa, Bu? Berapa Masehi Islam? Dengar nggak Islam hancur, Bu? Dengar nggak Islam pernah hancur? Pernah. Islam itu hancur 1924 Masehi di bulan April. Ya, Masehinya April ya, Bu ya. Ya, Islam itu runtuh, hancur. Ya, kalau dibayangkan Turki ini semua negeri itu kehilangan induknya. Induknya apa? Turki. Dulu Islam terakhir di Turki. Turki hancur, lengser oleh Mustafa Kemal. Hancur tubuh Islam itu. Seperti sekarang Indonesia. Kan dulu Samudra Pasai Aceh itu dikuasai oleh Turki. Haji masuk, ya. Portugal menghalang-halangi, Inggris menghalang-halangi, oleh siapa? Dicegah oleh siapa? Oleh khilafah terakhir. Mahmed namanya. Terakhir Ahmed. Seperti itu. Nah, Samudra Pasai, terus Indonesia Nusantara, sebagiannya belum semuanya dikuasai. Aceh salah satunya itu pernah dikuasai oleh Islam. Seperti itu. Wali Songo itu diutusan dari Khalifah Turki. Seperti itu. Wali Songo tuh ya. Ya, jangan aneh tuh Wali Songo tuh, 2 orang. Ya. Itu diutus tuh 1 tuh. Nah, dalil ini menunjukkan dulu pernah berkuasa tuh Islam berjaya.
kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti mereka berkuasa dulu sampai runtuh, sampai hancurnya ya. Nah, Islam muncul lagi ternyata mujadidnya sekarang Ibu. Ya. Sekarang nih hadis An-Nur dikuatkan lagi ya tentang hadis mujaddid. Saya bacakan ya Ibu bareng-bareng ya. Kita bacakan ya. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu tahu Abu Hurairah? Abu Hur. Siapakah dia? Bapaknya Ucing. Ibu. Bapaknya Kucing. Makanya kenalan tanya Abu Hurairah. Salah satu murid Rasulullah yang umurnya tua baru ketemu Rasulullah. Umur 30 tahun baru ketemu Rasulullah. Ketuaan kan? Ya. Umur 30 tahun baru mempelajari Islam, ketuaan nggak? Tua ya Bu ya? Ketuaan ya. Dulu sahabat Rasul itu yang belajar itu ada umur 6 tahun Bu. Anaknya Abu Bakar. Ya, ada 12 tahun. Ada 14 tahun Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sahabat-sahabat Rasul yang muda-muda semua nih. Ya, semuanya muda. Bila Mirrabah itu muda semua. Cuma ini dong nih Abu Hurairah. Ya, tapi subhanallah di umur tuanya dia menciptakan hadis 5.000 hadis, mampu menghafal dan mampu menuliskannya. Itu hadis ya, dan mampu men-share-nya kepada sahabat yang lain. Itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah pernah ngeluhnya apa Bu? Ya, paling sulit menghafal. Tapi Rasulullah langsung doakan. Doakannya apa? Kamu pakaikan sorbanmu, saya akan doakan. Itu Abu Hurairah. Orang sesulit hafalan tapi ternyata bisa menghadiskan 5.000 hadis. Oke, ini ikut bareng-bareng Ibu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bareng-bareng Ibu, 1 2 3. Innallaha yab'atsu li hadhihi ummati ala ra'sin kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Artinya Bu, perang, innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'atsu, mengutus. Apa yang Allah utus? Lihadul ummati, untuk umat ini. Apa yang Allah utus untuk umat ini? Apa yang Allah utus itu? Ala rasin, setiap kelipatan. Apa kelipatan tersebut? Kullu mi'atin sanatin, setiap 100 tahun kalinya corona. 100 kali ayat yang namanya wabah. Ulah pusing. Setiap 100 tahun sekali ayat corona. Ulah pusing. Geus eta geus kalamu wah eta mah. Ya. Mujaddid kenapa diperbaharui itu dunia ini? Alam semesta itu diperbaharui supaya tenang, terusak muka bumi ini. Ya akhirnya kan penghentian ekonomi mulai. Cina udah kewalahan, adidaya terbesar di dunia Cina. Ya, dulu Inggris, dulu Amerika, sekarang Cina. Makanya kalau ke Cina tuh Ibu kalau jalan-jalan nggak pernah jalan-jalan Ibu. Ya, kalau ke Cina Bu, wah itu megah sekali Bu. Ya, infrastrukturnya subhanallah. Makanya Indonesia diberi dana oleh Cina untuk infrastruktur. Infrastrukturnya Bu, subhanallah, bisa gini Bu, muter. Ya, jalan itu bisa muter Bu, tapi kita bisa gitu. Terus kereta di bawah tanah, itu subhanallah. Ya, tuh memang kehebatan orang Cina. Nah, itu ada perbaharuan Bu, terus di Cina tuh wabah mulai itu. Walaupun emang yang buat wabah itu sebenarnya Freemason Bu. Freemason, aduh dia kaki bahasa Inggrisnya karakup biasa. Jadi ada suatu kumpulan organisasi yang membuat virus, ya, yang sekarang saat terkenal ini yang namanya corona. Dan virus itu ya di-ACC oleh US ya, Amerika Serikat. Oleh siapa tuh yang baru tuh presidennya itu? Donald Bebek, ya. Donald Bebek ini nge-ACC tabu, ya, bekerja sama dengan organisasi Yahudi seperti itu, yang kafir harbi, yang memusuhi Islam. Tujuannya bom Cina ke mana?
Ka Cina. Nanti Cina teh kekalilan loba peradaban loba orang Islam kelamaan seperti itu. Nah, mujahid ini Ibu mulai kita bina anak-anak kita menjadi mujahid lagi. Pembaharuan Bu. Ya. Apa namanya? Kalau bahasa mahasiswanya agent of change ya. Ya, seperti itu. Generasi Cina teh kekalilan loba peradaban loba orang Islam kelamaan seperti itu. Nah, mujahid ini Ibu mulai kita bina anak-anak kita menjadi mujahid lagi. Pembaharuan Bu. Ya. Apa namanya? Kalau bahasa mahasiswanya agent of change ya. Ya, seperti itu. Generasi berubah. Gitu ya. Itu penting tuh untuk anak-anak kita. Dikuatkan lagi oleh hadis ini Bu. Ternyata Bu, nanti peradaban Islam setelah corona ini, mau tahu nggak yang menguasai negeri siapa dulu? Mau tahu nggak? Oke, kita baca ya. Anna Sauban, ikutin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sauban berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha jawiyal ardo, sesungguhnya Allah menghimpun bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sampai Rasulullah melihat dari ujung barat hingga ujung timur. Ya. Sampai Rasulullah melihat dari ujung barat hingga ujung timur. Ya. Wa innal ummati sayablughu mulkaha. Wa inna ummati sayablughu mulkaha. Ya. Wa maliya minha. Ya. Sampai umatku menguasai dari ujung barat hingga ujung timur. Nih, kalimat terakhir dari Rasulullah sangat khas. Khasnya jeung saha Bu coba? Jeung saha ayo? Indonesia. Bentar. Wa tadi kan zaini, maka aku memberikan 2 pusaka, kata Rasulullah. Apa itu pusaka? Rasulullah berkata, al-ahmaru wa abyadu. Pusaka merah, pusaka putih. Bu, cetak anak-anak dari sekarang. Semoga anak-anak dari kita sekarang ini bisa menaklukkan Roma Barat. Bukan Roma Irama Bu. Roma Barat Bu. Karena nanti janji Rasulullah Roma Barat akan ditaklukkan, tapi didahulukan oleh Indonesia. Lahir 2-1-2. Asik gak asik? Asik gak Bu? Asik gak asik Bu? Asik atuh. Kamu nomor 2-1-2 bingung Bu, pecah wae, NU pecah, Muhammadiyah pecah, ribut wae masalah sepele. Nah, kayak di dia mah musafir mah bisa lewat ya, kudu dicegat. Di itu batu lewat ulah. Terus saya mazhabna masing-masing negara, ulah dicegah itu masalah sepele. Ya. Sampai berantem itu. Ya Allah, ya ini harus dijelaskan dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, wa'atoni kanza ini aku berikan pusaka merah dan pusaka putih. Nanti umatku yang akan menguasai estafet kekuasaan pertama kali di Indonesia. Ibu, cetak ya anak-anak ya dari sekarang ya. Bagaimana anak-anak menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana caranya? Ya, ulah bosan. Niupkan tadi metodologi rukyah yang tadi saya sampaikan ke ibu ya. Walaupun sepele ya Bu ya. Sepele ya Bu, tapi dampaknya besar Bu.
Bu, dampaknya harus menikmatnya Bu, bukan yang lain sama, bukan nanggung jawab. Abdi teh kelas genep terus ngalian tinggal penting ganja ya. Eta dua orang tua nandung ya teh ngekek botol ya, tapi alhamdulillah ketika ke rumah aman-aman aja, nggak ketahuan. Dan soalnya sadar nah sebentar doang melerna gitu lah, belerna lah di luar gitu ya, seperti itu ketergantungan Bu. Doa tuh dari awal SMP badungnya minta ampun, batu kecicing dihajar ketihan pakai batu ya, parah. Orang eleh mau eleh deui minta baturan deui dukungan gue ya. Jadi gitu kehidupan barat teh ya Allah nang jali. Nah doa itu tuh subhanallah, estafet kekuasaan, estafet pahala ceria orang tua itu gak berhenti itu Pan. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ibu teh nyiapkeun satu tekok besarnya, ibaratnya mau orang tuh paham rukisannya bodo amat. Nah eta ibu nyiapkeun we al-fatihah doang, eta minuman aya tadi apa namanya tempat minum tuh nanti Bu, aduh bohong teko ibaratnya teh ya, teko disiapkeun. Pantesan beda gitu, arek Badung teh kahambat deui, arek Badung kahambat deui ya. Arek mawa gadis lain gitu pacaran kahambat deui Bu ya. Kempas motor Bu, alhamdulillah terjadi maksiat Bu ya. Subhanallah, mudah-mudahan nih ibu bisa mengamalkan ini walaupun sepele ya, walaupun sedikit lah dari saya ya. Ini sedikit juga pemaparan dari saya udah share ke Bu Bulan, silakan nanti dilihat-lihat, tapi yang jangan dilihat foto terakhir saya ya. Jangan dipayangin ya Bu ya. Jangan, apalagi punya anak gadis, jangan Bu, jangan, saya sudah punya istri. Dibayangkan. Nah eta jeung kenang-kenangan jeung ibu insyaallah. Alhamdulillah abdi nirman ibu ayeuna di Pagentongan. Standby heula di Pagentongan satahun ya, supaya anak teh tos agung gampang dibawana. Tapi bumi Cipaku. Ya, sementara Cipaku dikontrakan ku abdi ku rencangan abdi. Rencangan abdi teh kos. Beliau baru istri dua. Jadi istri keduanya di rumah abdi. Wah kaget itu. Ulah kaget biasa. Jangan sampai bilang gabung istri selingkuhan. Kaget Bu. Asli kalau begini biasa. Ulah aneh. Biasa. Inji 20 biasa taman. Ya satu tet biasa. Wah, gua satu tuh emang. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah sama gitu ya. Oke, hadanallah wa iyyakum ajmain. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Video. Oh.